Pionir, ada berita bagus nih bahwa ternyata koin Pi sudah bisa dicairkan. Wah, dapat info dari mana tuh, Bang? Nah, oke ya, habis ini saya tampilkan infonya. Tapi faktanya memang beneran, guys. Pi koin kalian itu kalau memang sudah migrasi ke wallet itu bisa dicairkan. Ya, sementara yang saya ketahui dan saya juga sudah merasakan ya bahwa dijual ke orang yang memang mau membelinya. Ya, tapi ya begitu guys, harganya itu loh. Waduh, di video sebelumnya di bawah ini sudah ada ya penjelasannya. Kita baca dulu beritanya. Oke, para pionir, inilah berita terbaru yang dirilis oleh Berita Bulukumba dengan judul Pi Network dapat dicairkan dengan beberapa cara tahun ini di bursa. Nah, ya, ini mungkin sedikit kabar gembira, namun masih belum bisa melegakan. Karena apa? Para pionir sejati pasti nggak akan keburu-buru untuk dicairkan. Ya, oke. Jakarta, berita bulukumba.com. Pada tahun 2024, Pi Network dijadwalkan resmi meluncur di bursa kripto. Amin. Oke, kita aminkan saja dulu ya. Meski demikian, pencairan koin Pi dapat dilakukan dengan berbagai cara sebelum rilis Open Mainnet. Nah, ya. Habis itu, saat Open Mainnet diluncurkan, harga resmi Pi akan ditentukan oleh pasar kripto, memberikan kesempatan bagi para pionir untuk menentukan nilai koin mereka berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar. Sementara menunggu, nih ya, bursa resmi saat ini koin Pi dapat dicairkan dalam bentuk uang fiat melalui mekanisme P2P di beberapa aplikasi seperti Aten P2P. Nah, ya, platform P2P ini memungkinkan pertukaran koin Pi dengan USDT, memberikan likuiditas bagi para pengguna ya yang ingin mengonversi koin digital mereka menjadi mata uang yang lebih umum digunakan. Transaksi ini memungkinkan pionir untuk melakukan pertukaran dengan pengguna lain secara langsung, menciptakan pasar yang dinamis dan fleksibel. Selain itu, Pi juga dapat dicairkan melalui transaksi P2P bersama pionir lain yang dikenal dekat. Nah, transaksi ini dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, memastikan kepercayaan dan keamanan dalam proses pertukaran. Metode ini sangat bergantung pada hubungan personal dan kepercayaan antara kedua belah pihak, menjadikannya pilihan yang populer di kalangan komunitas Pi yang erat. Perlu dicatat bahwa mekanisme P2P merupakan pertukaran yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan memerlukan kehati-hatian untuk memastikan setiap transaksi dilakukan dengan aman dan transparan. Para pionir disarankan untuk selalu memverifikasi keabsahan dan reputasi pihak yang mereka ajak bertransaksi. Apalagi harga atau nilai Pi ditentukan juga oleh kesepakatan kedua pihak yang bertransaksi. Itulah berita yang saya ambil dari bulukumba.com. Nampaknya Bulukumba ini sangat update sekali ya, menyampaikan berita-berita tentang Pi Network. Jangan-jangan ini yang punya Bulukumba ini pionir juga ya. Ya gak masalah ya, ikut meramaikan. Di YouTube ada, di TikTok ada mungkin ya, atau di per websitean juga ada. Nah, jadi biar Pi Network ini tetap membumi, nggak hilang di telan bumi. Kayak saya juga ya membahas Pi Network sudah mulai lagi ya, karena memang saya juga sudah nambang 4 tahun ya, dan kalau masalah ngomong harapan ya semoga ini ya ada titik terangnya ya. Konsisten nambang 4 tahun ya, koin juga sudah banyak, jadi ya semoga saja koin Pi ini benar-benar bisa sesuai harapan para pionir semuanya. Nah, ini kan berita yang ingin Anda dengar gitu ya. Tapi yang jelas ya, kita ini punya harapan boleh. Ini nih yang saya nggak suka itu ya. Kita ini punya harapan boleh, harapan bagus, positive thinking sama Pi Network itu boleh ya. Tapi jangan coba-coba ya, maksudnya akan lebih baiknya lagi kalau kita nggak koar-koar ke orang yang nggak ikut Pi Network. Koar-koar yang berlebihan gitu ya. Jadi terlalu mendewakan Pi Network ke orang yang nggak mau ikut Pi, jadinya mereka ya mengatakan kita ini halu dan lain-lain. Tapi ya sudahlah ya, itu urusan masing-masing. Nah, yang jelas ini akan saya cari ya Aten P2P. Aplikasi Aten P2P ini kayak gimana ya, karena memang saya masih belum masuk ya ke dalam aplikasi untuk itu. Nah, apakah benar bisa ya koin Pi ini dijual di bursa yang dimana
aplikasinya itu namanya Athens P2P. Nah, tapi menurut saya ini agak sedikit ribet ya, dan masih terlalu berisiko ya. Namun kalau Anda mau mencairkan koin Pi, nah ya sudah bisa ya, sudah bisa. Di mana caranya itu ya, antar para pionir, P2P, peer to peer ya. Jadi sesuai dengan berita yang disampaikan ya, di yang kedua pilihan terakhir ini bisa dicairkan antar pionir, peer to peer, yang dimana ini merupakan kesepakatan bersama ya. Kita juga harus memiliki kepercayaan ya sama yang mau membeli koin kita. Biasanya yang dapat dipercaya itu yang memberikan harga yang rendah, daripada Anda nanti ditawari ya harga 1 pi Anda misalkan dihargai 15.000. Nah itu gak mungkin ada ya, nggak mungkin ada, dan itu jelas penipuan. Dan update sekarang kalau Anda mau menjual Pi ya, update sekarang harganya 1 Pi 4.800. Dijual kemana Bang Tony? Ada grup telegramnya ya. Jadi silahkan Anda misalkan mau menjual, tanya kepada yang ngundang Anda dulu ya. Saya nggak mau share. Itu juga nih di bawah video ini saya sudah menjelaskan ya, bahwa koin Pi ini bisa dicairkan tapi dengan ciri gitu caranya ya. Di harga memang segitu sekarang ya, malah saya yang dituduh tukang serok. Aduh, jangankan buat serok bos, ngapain saya serok koin Pi ya kan? Saya aja di sini butuh duit kok ya, kok malah dituduh tukang serok. Jadi banyak para pionir yang nggak terima bahwa harga satu koin Pi cuma dihargai 4.800. Nah kalau saya sih dia yang punya uang ya, dia yang pasang tarif. Kalau kita butuh uang kepepet, punya koin ya dijual aja gitu ya. Ada juga salah satu komen ya, saya kemarin baru mencairkan Bang 400 koin, harganya 4.500. Nah itu 400 dikali 4.500 sama dengan 1,8 juta ya. Di zaman seperti ini lumayan ya. Cuma ya memang para pionir banyak yang nggak terima itu karena memang merusak pasaran, nantinya merusak harga Bitcoin lah ya. Mau gimana lagi gitu ya, namanya juga tukang serok, pasti ya kan dia kulaan, pasti dia harga bakul kasarnya ya, harga untuk bakul. Dia berani serok dengan seperti itu ya, punya keyakinan tinggi juga gitu ya sama Pi Network ya. Setidaknya itu yang yang tukang serok itu bisa ya menghasilkan bagi para pionir yang sudah putus asa, punya koin ya udah dijual saja, yang penting bisa merasakan hasil bertahun-tahun nambang gitu ya. Jadi ya tipe pionir ini beda-beda bos ya. Ada yang pionir fanatik, wah ada berita sedikit yang gak mengenakan, senggol dikit, waduh senggol bacok, waduh itu pionir fanatik ya. Kayak saya juga ini kalau udah kena pionir fanatik, saya bahas tentang Pi aja, wah dikiranya nyinyir gini. Enggak bro gitu ya. Jadi ada juga para pionir yang biasa-biasa saja kayak saya ya, sudah misalkan ya dibuat coba-coba berhadiah ya. Kalau nanti pionir ini benar bernilai ya alhamdulillah, kalau enggak ya wis gak apa-apa, gratis ini juga. Ada juga pionir yang gerutu yang gerutu ngedumel akhirnya nyesel, akhirnya udah merasa di titik capek, habis itu ya udahlah koin saya dijual saja, yaitu hak dia gitu bro ya. Jadi semua ada di Anda masing-masing. Mau ditahan monggo sampai open mainnet, mau dijual ya monggo, ada kok grup telegramnya. Tapi ya hati-hati, di situ banyak bajingan-bajingan, maksudnya banyak orang-orang penipu di sana ya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi kalau Anda mau menjual lagi BU, mau menjual koin Pi, hubungi aja yang undang Anda dulu ya, ada kok grupnya. Kalau saya punya, kalau saya share ke kalian, wah nanti saya dituduh tukang serok nih. Padahal saya itu yang nggak nge-share nomor HP, nggak nge-share link Telegram, cuma menyampaikan saja. Koin, apakah Bang Tony pernah jual koin? Pernah ya. Saya malah jual koin di 2 tahun yang lalu saya ya, jual koin di 2 tahun yang lalu ya, hampir 2 tahun lah ya, tahun 2023 akhir 2023 ya. Dan itu ketika dihargai 7.000 satu koin, lumayan. Udah berapa koin Bang yang dijual? Banyak, udah koin saya banyak kok ya. Sebagian saya jual, sebagian saya tahan gitu ya. Jadi kan bebas, kita yang atur. Oke, gimana? Dicairkan apa enggak?